editing class, and this assignment is about to simultaneous interpreting. Perang telah menjadi bagian hidup dari saya sejak mengingatnya. Saya lahir di Afghanistan hanya 6 bulan setelah Uni Soviet menginvasi negara itu. Meskipun saat itu saya masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi, saya memiliki perasaan yang kuat tentang penderitaan dan ketakutan di sekitar saya. Pengalaman awal tersebut sangat mempengaruhi cara saya memandang perang dan konflik hingga saat ini. Saya belajar bahwa ketika sesuatu yang sangat mendasar dipertaruhkan, bagi kebanyakan orang menyerah bukanlah sebuah pilihan. Dalam jenis konflik seperti ini, ketika hak manusia dilanggar, ketika negara mereka diduduki, ketika mereka ditindas dan dipermalukan, mereka membutuhkan cara yang kuat untuk melawan dan mempertahankan dirinya. Artinya, seberapapun destruktif dan mengerikannya kekerasan, jika orang-orang melihatnya sebagai satu-satunya pilihan yang mereka miliki, mereka akan menggunakannya. Sebagian besar dari kita prihatin dengan tingkat kekerasan di dunia. Namun kita tidak akan mengakhiri perang hanya dengan mengatakan kepada orang-orang bahwa kekerasan itu secara moral salah. Sebaliknya, kita harus menawarkan kepada mereka sebuah alat yang setidaknya sama kuat dan sama efektifnya dalam kekerasan. Inilah pekerjaan yang saya lakukan. Selama 13 tahun terakhir, saya telah mengajarkan orang-orang yang berada dalam situasi paling sulit di berbagai belahan dunia tentang bagaimana mereka dapat melakukan perjuangan tanpa kekerasan. Banyak orang mengaitkan bentuk aksi ini dengan Gandhi dan Martin Luther King. Namun kenyataannya manusia telah menggunakan aksi tanpa kekerasan selama ribuan tahun. Faktanya, sebagian besar hak yang kita miliki saat ini sebagai perempuan, sebagai kelompok minoritas, sebagai pekerja, sebagai individu dengan orientasi seksual yang beragam, dan sebagai warga yang peduli terhadap lingkungan, tidak diberikan begitu saja. Hak-hak tersebut diperjuangkan dan dimenangkan oleh orang-orang yang berani melawan dan berkorban. Namun, karena kita tidak mempelajari sejarah ini dengan baik, perjuangan tanpa kekerasan sebagai sebuah teknik seringkali disalahpahami. Baru-baru ini saya bertemu dengan sekelompok aktivis Ethiopia dan mereka mengatakan sesuatu yang sering saya dengar. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah mencoba aksi tanpa kekerasan tetapi tidak berhasil. Bertahun-tahun lalu, mereka mengadakan sebuah demonstrasi, pemerintah menangkap semua orang dan itu menjadi akhir dari gerakan tersebut. Anggaplah bahwa perjuangan tanpa kekerasan hanya sebatas aksi demonstrasi di jalanan sebuah masalah besar. Karena meskipun demonstrasi dapat menjadi cara yang efektif untuk menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan perubahan, demonstrasi saja tidak benar-benar menciptakan perubahan yang mendasar. Lawan yang kuat tidak akan memberikan apa yang diinginkan rakyat hanya karena mereka diminta dengan sopan atau bahkan dengan tidak sopan. Perjuangan tanpa kekerasan bekerja dengan cara menghajar lawan, bukan secara fisik, melainkan dengan mengidentifikasi institusi yang dibutuhkan lawan untuk bertahan hidup, lalu menutup akses mereka terhadap sumber-sumber kekuatan tersebut. Aktivis tanpa kekerasan dapat menampakkan militer dengan mendorong para tentara untuk membelot. Mereka dapat mengganggu perekonomian dengan pemogokan boikot. Ada berbagai metode yang dapat digunakan untuk melakukan hal ini. Rekan sekaligus mentor saya, Gene Sharp, telah mengidentifikasi 198 metode aksi tanpa kekerasan, dan demonstrasi hanyalah salah satunya. Izinkan saya beri contoh. Hingga beberapa bulan lalu, Guatemala dipimpin oleh mantan pejabat militer yang korup dan memiliki hubungan dengan kejahatan terorganisasi. Banyak orang sebenarnya menyadari hal ini, tapi sebagian besar merasa tidak berdaya untuk melakukan apapun. Hingga suatu kelompok warga, hanya terdiri dari 12 orang, mengunggah ajakan di Facebook kepada teman-teman. Mereka berkumpul di alun-alun pusat sambil membawa poster bertuliskan "Renuncia, mundur sekarang juga." Yang mengejutkan, 30.000 orang datang. Mereka bertahan selama berbulan-bulan, sementara aksi keras menyebar ke seluruh negeri. Pada satu titik, para perorganisasi mengirim ratusan telur ke berbagai gedung pemerintah dengan pesan, "Jika kalian tidak punya huevos, nyali, untuk menghentikan kandidat korup mencalonkan diri, kalian bisa meminjam milik kami." Presiden Molina merespons dengan bersumpah bahwa ia tidak akan pernah mengundurkan diri. Para aktivis pun menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus hanya berunjuk rasa dan meminta presiden mundur.
Mereka harus membuatnya tidak memiliki pilihan lain. Mereka mengorganisasi pemegangan umum. Di kota Guatemala saja, lebih dari 400 bisnis dan sekolah menutup operasional mereka. Sementara itu, para petani di berbagai daerah memblokade jalan utama. Dalam waktu 5 hari, Presiden bersama puluhan pejabat pemerintah lainnya akhirnya mengundurkan diri. Saya sangat terinspirasi oleh kreativitas dan keberanian orang-orang yang menggunakan aksi tanpa kekerasan di hampir setiap negara di dunia. Sebagai contoh, baru-baru ini sekelompok aktivis di Uganda melepaskan sekumpulan babi ke jalanan. Anda bisa melihat bagaimana polisi kebingungan menghadapi situasi tersebut. Babi itu dicat dengan warna partai yang berkuasa, salah satunya mengenakan topi yang sangat dikenal oleh masyarakat. Para aktivis di seluruh dunia semakin pandai menarik perhatian media. Namun aksi yang terisolasi ini tidak akan banyak berarti jika tidak menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Namun justru inilah cara sebagian besar gerakan tanpa kekerasan di dunia beroperasi. Perjuangan tanpa kekerasan sama kompleks dengan perang militer, bahkan bisa lebih kompleks. Teknik peperangan telah dikembangkan selama ribuan tahun dengan sumber daya yang sangat besar dan melibatkan pemikir terbaik manusia. Sementara itu, perjuangan tanpa kekerasan jarang dipelajari secara sistematis, dan meskipun jumlahnya terus bertambah, masih sangat sedikit orang di dunia yang menggunakannya. Okay, that's all from me, and thank you.